Rahimakumullah anna lin nikah fadlan wa fawaid wa manafi' wa dunyawiyati wa ukhrawiyah. Ketahuilah orang-orang yang dirahmati oleh Allah, sesungguhnya nikah itu keutamaannya dan faedahnya dan manfaatnya itu banyak. Manfaatnya itu apa saja? Dunyawiyah, manfaat dunia, wal ukhrawiyah, dan manfaat akhirat. Jadi dunia dan akhirat dapat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah kita dihadiri di majelis yang penuh barakah ini, dan mudah-mudahan hati kita selalu istiqamah untuk menghadiri majelis-majelis yang khair. Alhamdulillah sudah kita bahas tentang bagaimana sikap kita dengan istri dan bagaimana kita berbaik sangka dan selalu memaafkan istri, karena sifatnya istri itu sendiri kan. Istri itu dari mana sih asalnya? Dari tulang rusuk kita ya. Jadi kita cek tulang rusuk kita, hilangnya berapa? Lah hilangnya 1 berarti 1 ya. Nah, ya, dicek dulu aja hilang berapa ya. Itu tulang rusuk berarti istri kita ya. Dan tulang rusuk itu sendiri sifatnya bengkok ya. Jadi tidak bisa kita sesuatu yang bengkok, tidak bisa kita paksakan langsung lurus ya. Pelan-pelan kita halusi, kita kasih minyak. Misalkan kalau urat bengkok gimana? Dikasih minyak dulu, dipijat pelan-pelan. Kalau dipijat langsung jahit langsung ya, warasnya waras lain, ima bengkak, ima tambah sakit ya. Kalau tukang pijat kayak gitu, udah ada tukang pijat seperti itu ya. Tukang pijat itu pelan-pelan nyari uratnya, ini di mana yang benar. Nah seperti itu juga para perempuan ya, para istri lebih utamanya lagi. Jadi apa, pelan-pelan kita nasihat, pelan-pelan kita nasihati, kita arahkan, jadi tidak bisa langsung kita langsung kita nasihati langsung keras, seperti tidak bisa. Ada waktunya kita tegas itu ada, dan yang paling utama kita waktu tegas di mana syariat Allah tidak dia kerjakan, seperti sholat, puasa, zakat, zakat kita maupun yang lain syariat Allah melanggar ataupun melanggar syariat Allah, itu kita wajib tegas. Tegasnya pun itu lembut ya. Bahkan dalam suatu hadis, kalau misalkan istrimu ini tidak nurut, pertama jangan disapa, kata Nabi SAW di dalam hadisnya. Kalau misalkan masih tidak nurut, pisah kamar, pisah ranjang. Kalaupun misalnya tidak nurut, ini sudah paling nemen, pukul pakai siwak kecil, tidak rasa. Hatta dipukul di kepala tidak rasa. Ya. Jadi gimana? Jadi situ biasanya itu pakai kata-kata yang lembut. Ya, pakai sesuatu yang dimana dia itu bisa nerima. Dan yang kemarin kita bahas bahwa perempuan tuh kalau dinasihati lebih enak pakai cerita ya. Ceritanya Nabi, ceritanya ini. Nanti terakhir, jadi misalkan cerita tentang apalah, kebaikan, sodako misalkan. Cerita tentang sodako nanti di belakangnya. Jadi gini tuh, fadilahnya sodako, bagusnya sodako seperti ini. Jadi coba medit sodako ya, medit apalagi sama keluarga ya, seperti itu. Jadi insyaallah kita akan mulai membuka kitab. Sebelum kita buka kitab,
kita niat dulu seperti niat yang hadad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalata ala al khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Ilahal warasa ilala kulli man karaha tasnif ladat lama ta'athara waslih lahu kullu syu'un wajud lahu biha fidh kubra wasil lahu kira wajadid lahu fi kulli hinin karamatan wa fadlan fi syu'idha ma ta'athara wa habi wa li khairu syu'un waratan wa lisun halal wa syu'un misrah wa fatihlah rasaina wa nyawsyurna muhammadin الحسين الحبيب عبد الله بن حداد وأحمد بن سعد سيد محمد بن رسول الله رحمه الله جل فكرة مثوات وتعيش وفضل جميع قومه ويد على البركات والصالح والعلوم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Fadlun nikah, keutamaan menikah. Jadi bab yang akan kita baca malam ini tentang keutamaan menikah. Ya, ini kalau ini tentang nikah ini paling senang siapa? Anak pondok. Kalau anak pondok sudah dengar bab nikah, udah paling semangat. Kalau perlu yang asalnya taklimnya jam 8 datang jam 7. Saking semangatnya kalau sudah dengar bab nikah. Wah, soalnya apa? Kebelet suat semua di pondok. Ada telur harim ya, recal kafe. Jadi pasti apa? Kalau sudah semangat dengar kita bab nikah paling semangat. Wa'lamu rahimakumullah anna lin nikah fadlan wa fawaid wa manafi' wa dunyawiyati wa ukhrawiyah. Ketahuilah orang-orang yang dirahmati oleh Allah, sesungguhnya nikah itu keutamaannya dan faedahnya dan manfaatnya itu banyak. Manfaatnya itu apa saja? Dunyawiyah, manfaat dunia, wal ukhrawiyah, dan manfaat akhirat. Jadi dunia dan akhirat dapat ya. Sudah enak di dunia dan enaknya juga di akhirat. Waqad waradat targhib fi kitab wa sunnah, dan datang riwayat tidak di mana riwayat itu di kitab wa sunnah. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, fankihu ma taba lakum min nisa masna wa thulatha wa ruba'. Nikahlah kalian barang siapa kalian yang mampu daripada nikahlah kalian kepada perempuan bagi kalian yang mampu 2, 3 ataupun 4 ya. Oh, banyak kisahnya tentang ayat ini ya. Apa lanjutannya apa? Masna wa thulatha wa ruba'. Wa in khiftum wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan apa dadar. Ya, pokoknya gitu intinya. Jadi apa namanya? Jadi kan di sini kalau misalkan kamu menikah masna wa thulatha wa ruba' ya. Ini banyak ini. Jadi ada suatu cerita tentang suami istri dan lagi sholat ya. Nah ini si suami ini kepingin matna baca surat ini. Fankihu bismillahirrahmanirrahim fankihu ma taba lakum min nisa'i matna wa thulatha wa ruba'. Dibalas sama istrinya. Apa lanjutannya itu? Wa in khiftum ma ta'dilu fawahidatun. Tak bisa ngomong ya. Jadi gini ya, nikah ini bagi kalian yang mampu ya. Di sini dijelaskan bahwa gimana sih mampunya itu? Mampunya secara dua, secara finansial dan secara dohir. Ya, maksudnya secara rohani, jasmani, secara jasmani. Ya, secara finansial sama jasmani. Kalau misalkan enggak sama finansialnya, bagaimana mau ngelamar anaknya orangnya? Enggak mungkin masa saya saya nikah ini Bang,
mahar tempe, tidak mungkin kan? Ya kan? Masa paling bagusnya mahar itu apa? Yang paling banyak ya. Dan paling bagusnya perempuan minta mahar paling sedikit. Jadi kita sebagai lelaki, bagaimana kita mensikapi keutamaan ini? Ya kita kasih mahar yang sesuai. Bahkan di dalam ajaran Islam itu sendiri, di dalam itu melihat maharnya itu bagaimana? Melihat di kampung ini biasanya berapa? Di kampung ini biasanya maharnya 5 juta. Mahar ini loh ya, bukan uang hantaran ya, lain ya. Mahar. Oh ini biasanya 5 juta. Wah, Pak, kita harus 5 juta. Kalau misalkan mau ikut pasaran. Tapi kalau misalkan perempuannya bilang sekian aja, tidak apa-apa, kita kasih yang permintaannya perempuan itu ya. Tapi ya gitu ya. Misalkan kalau mau minta dikasihnya tempe, tidak mungkin ya. Ini tidak apa-apa, saya ikhlas ya mas. Oh ikhlasku tempe deh. Soalnya punya misalkan juragan tempe misalkan ya. Jangan ya. Jadi hari itu sendiri apa? Sesuatu yang bisa dijual belikan ya. Bukan sesuatu misalkan apa? Indonesia ini kadang aneh-aneh, itu apa? Mahar Quran. Mahar ini, bukan mahar Qurannya ya, hafalan Quran. Surat ini, surat ini. Sebenarnya itu ada, tidak boleh. Cuma karena tidak tahu, mungkin ulama ada yang membolehkan seperti itu, jadi sah kawinnya. Dan itu yang ana pernah dengar seperti itu kalau kita sudah ngasih mahar Al-Quran, misalkan ini saya kasih mahar surat Ar-Rahman misalkan, dia hafal surat Ar-Rahman, jadi wajib bagi suami ngasih maharnya gimana? Ngapalkan istrinya surat Ar-Rahman, ngajari istrinya sampai hafal itu surat Ar-Rahman. Kalau udah hafal itu surat Ar-Rahmannya, berarti tidak terima maharnya. Kalau tidak ada mahar ya tidak nikah, tidak sah nikahnya. Jadi hati-hati ya. Kadang orang-orang Indonesia ini mahar satu Quran, hati-hati. Ngajari sak Quran, ngapal lu sak Quran, ayo. Jangan kayak gitu ya. Paling enak kayak duit, piro sih 500.000. Ya 1 juta, 2 juta berapa sih mahar? Kok sampai tidak mau ngeluarin duit pakai Quran naik buka ini? Kayak apa? Iya. Kalau ngasih Quran toh tidak masalah ya. Cuma ya kenemenan. Asal tempe aja. Quran ake di omah ya. Tidak mungkin orang muslim tidak punya Quran ya. Nah, jadi seperti itu ya. Wa qala ta'ala wankihul ayyama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli wallahu wasi'un alim. Allah Ta'ala berfirman, nikahilah para gadis dari kalian, dari maksudnya para laki-laki, wassalihina dan orang-orang soleh, dari min ibadikum dari hamba-hamba, wa imaikum dari budak-budak. Jadi dari budak-budak, wa in yakunul fuqara yughnihimullah, jikalau engkau fuqara yughnihimullah min fadli, maka Allah akan mengayakan, memberikan kekayaan kepada kalian. Wallahu wasi'un alim, dan Allah wasi'un alim, maha luas dan maha mengetahui. Jadi apa di dalam ayat ini dijelaskan bahwa apa? Kita wankihu. Jadi ini perintah dari Allah bahwa kita harus nikah ya. Wankul hayyama, dan nikahinya itu nikahi gadis. Lebih utama di sini tidak dispesifikkan bahwa harus gadis, wajib gadis, tidak. Kewajibannya adalah menikah. Mau gadis itu perawan ataupun janda tidak masalah. Cuma lebih afdol di dalam agama itu menikahi yang masih perawan ya. Dan apa? Dan bukan hanya orang yang wajib menikah ini, maksudnya yang disuruh menikah sama Allah Ta'ala, bukan hanya kita yang orang merdeka ya, tapi juga budak-budak disuruh menikah juga. Yang wajib menikah kan siapa? Tuannya ya. Karena apa? Karena mereka juga punya nafsu, mereka juga manusia ya. Jadi harus dinikahkan mereka. Dan kalau misalkan di pernikahan itu takut untuk aku melarat, tambah melarat gitu. Ya. Apa? Yughnihumullah, dikayakan sama Allah, dikasih harta sama Allah Ta'ala. Ya. Kalau orang nikah itu meskipun pertama mungkin setahun 2 tahun melarat ya.
Tapi nanti ada tahun ketiga, tahun keempat ada wae harta. Meskipun melarat pun melarat. Ada wae duit itu datang. Iya. Tak tahu dari mana tiba-tiba ono ae rezeki. Karena apa? Karena itu rezekinya orang kawin ya. Jadi jangan takut-takut orang-orang melarat itu ojo wedi kawin ya. Insyaallah Allah tolong kalau kawin ya. Karena ini perintah Allah Taala, disuruh kawin ya. Wa qala Rasulullah sallallahu ya ma'syara syabab man istata'a minkum ba'a falyatazawwaj fa innahu aqdalul basar wa ahsanul farj man lam yastati' fa alayhi bis-sawm fa innahu lahu wija. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai segenap orang yang muda, anak-anak muda, barang siapa yang dari kalian mampu apa? Finansial dan jasmani ya. Falyatazawwaj, maka kawinlah katanya Nabi. Fa innahu aqdalul basar, karena itu apa? Menjaga pandangan kalian, wahsinul farj, dan menjaga apa? Kemaluan kalian. Barang siapa man lam yastati, barang siapa tidak mampu, falehi bisyam, falehi bisawm, maka kalian berpuasalah. Fa innahu lahu wija, karena di dalam puasa itu apa? Mengandung wija. Wija ini kayak benteng. Jadi di sini dikatakan bahwa apa? Kalau misalkan mampu, masih muda, mampu secara finansial, dan secara finansial ini maksudnya mampu gimana sih? Mampu secara duit ini, mampu untuk nikahi orang, mampu untuk ngelamar anaknya orang. Kalau masalah hidup nanti gampang, Allah Taala yang ngurus ya. Tidak mungkin kalau ya kumpulkan uang kawin ini berapa, misalkan 20 juta apa, kumpulkan. Sekiranya bisa minta anaknya orang ya 5 juta, 10 juta. Bismillah kawin. Masalah hidup nanti rumah apa? Insyaallah Allah Taala yang nanggung semua ya. Dan kalau misalkan tidak mampu apa? Dua-duanya tidak mampu. Tidak mampunya itu gimana? Tidak mampu secara finansial. Tidak mampu. Ini sudah jasmani, syahwat sudah gede. Udah tidak bisa ditahan. Cuma karena tidak mampu untuk melamar anaknya orang. Bagaimana? Bisa pakai apa? Pakai puasa. Supaya apa? Supaya membentengi diri kita dari syahwat. Jadi kalau misalkan apa sudah belum jasmani sehat tapi belum bisa, maka apa? Harus puasa. Supaya apa? Supaya bentengi. Kalau misalkan orang muda sudah syahwatnya gede, tidak dibentengi syahwatnya, sudah buang anak sana sini ya. Ya. Entah itu dengan zina, entah itu dengan segala macam, naudzubillah. Apalagi zina sekarang gampang. Saya dengar malah apa? Aplikasi hijau. Bukan WhatsApp ya, lain atau Oppo atau aplikasi-aplikasi hijau, merah apa segala macam itu mesin perempuan. Bayangkan, bahkan cuma 50.000 dapat. Ayo, saking gampangnya maksiat sekarang, 50.000 dapat. Jadi apa? Bagaimana cara untuk mencegah syahwat ini? Dengan puasa. Kalau punya istri tapi syahwatnya gede, yo nambah. Ya, tidak usah ruwet. Ya. Kalau sekiranya ada uang nambah sudah bismillah ya. Tidak usah ngomong istri sudah ya. Saya tidak ngomong ya. Tidak harus kudu nambah, bukan saya yang nyuruh. Kalau misalkan mampu ya monggo nambah. Mampunya secara mana? Mampunya secara adil, bisa adil sama kemungkinan saya bisa adil lah kira-kira sama istri saya. Kalau misalkan saya punya 2, nah itu ya terutama. Kalau misalkan merasa bisa adil, bismillah jalan aja ya. Kalau enggak jangan. Tapi ini bukan suruhan saya ya. Sampai mau nambah ya monggo. Saya tidak nyuruh, saya tidak ngelarang ya. Nah, tidak kasih jalan juga. Kalau ngasih jalan berarti saya ngasih harim. Iki tuh namanya. Enggak ya. Tak melo-melo. Malah nanti misalnya di rumah, aku dikongkon kawin mana bewe prido. Gawat iki. Dole perkara be ana ro hari ini. Ya, ndak ya. Wa qala sallallahu wasallam man arada ayyalqallah tahiran mutatahhiran falyatazawwaj al-harair. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang dia ingin bertemu Allah secara tahir, secara suci. Bagaimana? Mutatahhiran, tahir mutatahhiran, suci mensucikan. Kalau bahasanya fikih gitu, suci mensucikan. Jadi maksudnya yang benar-benar suci ketemu Allah Taala. Bagaimana? Maka kalian berkawinlah.
haroir, bersama perempuan yang merdeka, bukan budak. Ya. Jadi di sini Nabi SAW mensyaratkan kalau misalkan kamu seorang merdeka, maka kawinlah bersama orang yang merdeka. Ya, bukan budak. Karena ada suatu kisah di mana sahabat Nabi tidak mampu nikah. Tidak mampu nikah apa? Secara finansial tadi, secara ekonomi. Maka bagaimana? Apa jalan tengahnya? Katanya Nabi dikasih dua. Ente mau puasa atau ndak mau kawin sama budak? Itu dua. Dan ini ndak, si pemuda ini bilang tidak apa-apa kawin sama budak saja daripada nahan syahwat ini. Ya, akhirnya dia kawin sama budak ya. Tapi kalau afdolnya orang-orang yang merdeka, yang bukan budak, maka apa? Kawin juga dengan yang bukan budak. Waqala alaihi salatu wassalam, Nabi SAW bersabda, arba'atu min sunanil mursalin, al-haya wa ta'attur wa siwak wa nikah. Waqala alaihi salatu wassalam, tanakahu takatharu fa inna mukatsiru bikum umamun yaumal qiyamah. Nabi SAW bersabda, 4 sunnah Nabi dan sunnahul mursalin, 4 yang sunnahnya Nabi yang terus yang maksudnya yang utama, yaitu apa? Al-haya. Pertama, haya, malu. Jadi kita sebagai umat muslim harus banyak malunya ya. Jangan ubah sana tidak malu. Pokoknya intinya kata kita harus hayanya itu bagaimana sih? Malunya itu seperti apa? Malunya yang sekiranya mempertahankan harga diri kita. Ya. Jadi sekiranya malu ini kalau misalkan untuk harga diri tidak apa-apa. Tapi kalau malunya yang malu yang jelek, malu itu banyak. Salah satunya malu yang jelek dan malu yang bagus. Malu yang jelek itu bagaimana? Malu yang dimana kita mau bertanya kita malu. Misalkan kita ada persoalan fikih, hidup segala macam, kita tidak mau tanya sama guru kita ataupun orang-orang yang dimana itu yang bisa menyelesaikan permasalahan. Kita tidak mau nanya, maka ini malu yang jelek. Kalau malu yang bagus bagaimana? Malu yang dimana mempertahankan harga diri ya. Misalkan malu kalau misalkan kita tidak sholat, malu kalau misalkan kita tidak puasa, malu kalau kita tidak menjalankan syariat Allah, itu malu yang terpuji. Ya, malunya yang seperti itu, malunya yang dikatakan sunnahnya Nabi. Ta'attur, pakai minyak wangi. Ya, wangian ini sampai dikatakan bahwa kalaupun setengah harta kita untuk wangian, maka harta itu tidak mubadir. Tidak dikatakan mubadir, tidak dikatakan membuang uang. Bahkan setengah harta kita untuk minyak wangi. Saking saking sukanya Nabi sama wangian, saking sunnahnya itu wangian. Sampai dikatakan meskipun setengah harta kita untuk minyak wangi, untuk wangian, maka tidak dikatakan mubadir atau tidak membuang uang. Ya. Kalau yang lain misalkan beli apapun, beli makanan sampai jutaan segala macam, padahal makanannya misalkan rendang cuma dilapisi emas segala macam, padahal di nasi padangnya pada 20.000, cuma di restoran 20 juta misalkan, padahal pada udah rendangnya, ya. Cuma rendang ada emasnya gitu. Itu membuang uang, mubadir namanya. Ya, kalau minyak wangi hatta setengah harta, kata Nabi SAW, setengah harta kalian untuk ta'atur, untuk minyak wangian, maka tidak dihitung mubadir, tidak dihitung tidak dihitung untuk membuang uang. Wasiwak dan siwak, hati-hati ya. Siwak ini salah satu sunnah Nabi yang dimana siwak sunnah yang paling dibenci sama setan. Kalau sampean beli siwak itu tidak cukup satu sebenarnya. Dikantongi ya, ini punya anak baru hilang. Dikantongi ya, dikantongi. Bawa kemana-mana segala macam. Kadang di kantong ini kita mau sholat lupa mau siwakan, dikasih lupa sama setan. Saking adimnya itu, saking agungnya sunnah siwak itu. Ada seorang ulama yaitu Al-Habib Abdul Qadir bin Husain, abahnya Taufik, abah dari Al-Habib Taufik bin Abdul Qadir. Beliau itu saking senengnya sama siwak, dimanapun ditaruh siwak, di kamar mandi, di ruang tengah, di tempat tamu, di dapur, semua ada siwaknya beliau. Saking sukanya sama siwak.
Dan siwak ini sendiri, kalau sampai Anda percaya, sampai beli siwak, kalau tidak paling lama 5 hari sampai ada siwak di kantong, pasti hilang, Karena apa? Kemungkinan lupa atau tidak dihilang sama setan. Kadang kita lagi nunduk gini, jatuh tidak sadar, hilang siwaknya. Jadi apa? Tidak cukup kalau siwak itu beli satu. Kalau perlu ada di semua ruangan. Supaya apa? Kita sunnah siwak. Karena siwak itu sendiri di dalam kitab fikih sunnatun fi kulli halin, di setiap waktu. Cuma satu tok siwak itu tidak sunnah. Waktu puasa setelah sholat zuhur sudah. Itu tok siwak tidak disunahkan. Lainnya waktu bangun tidur, habis makan, semua disunahkan untuk bersiwak. Ya. Nikah, dan terakhir nikah, ya, disunnahkan dari sunnahnya yang Nabi yang paling penting. Dan kata Nabi SAW bersabda, menikahlah kalian watakatharu, dan perbanyaklah. Perbanyak apa ini? Ayo, pertanyaan kan? Perbanyak apa? Perbanyak nikahnya atau perbanyak anaknya? Wallahu alam. Nabi cuma mengatakan takatharu. Mungkin ada tafsirannya, wallahu alam. Takatsaru di sini. Orang-orang banyak masalah menafsirkan bahwa apa? Banyak bojo. Nabi itu paling suka sama seorang hamba yang dimana banyak anak. Karena apa? Nabi SAW paling suka kalau umatnya tambah banyak. Nah, itu bagaimana caranya? Wallahu a'lam, terserah, kita pikirkan sendiri. Ya. Imma kawin lagi, imma imma satu istri kita perbanyak anak, ya bisa aja. Orang-orang dulu istrinya 1 anaknya 20, istrinya 1 anaknya 15. Ya, itu kan bukan sesuatu yang mustahil, ya. Tapi ya gitu. Ya kalau misalkan mau menurut sunnah, perbanyak anak kita, perbanyak umatnya Nabi itu. Dari cara apa terserah antum semua yang pikirkan bagaimana, ya. Aku tidak melo-melo. Ya, duduk kokonanku, ya. Fa inni mukatsirun bikum umumul yaumil qiyamah. Karena apa? Aku bersama orang-orang yang bikumul umam, yang memperbanyak umat di hari kiamat. Maksudnya apa? Aku bersamamu, bahwa sama orang yang memperbanyak umatnya Nabi SAW. Nanti di hari kiamat sama orang yang banyak anaknya sama Nabi SAW. Karena Nabi itu suka dengan hamba yang banyak anak. Ya. Wa qala alaihi wassalam, "Idza tazawwajal abd faqad istakmala nisfuddin falyattaqillah fi nisfil baqi." Nabi SAW bersabda, jikalau kalian menikah, jikalau seorang hamba menikah, maka telah sempurna separuh dari agamanya. Maka bertakwalah kepada Allah di dalam separuh sisanya. Ya. Jadi kalau misalkan kita kawin ini apa? Sudah sempurna, kita punya setengah dari agama. Jadi setengahnya ini apanya? Apa maksudnya setengahnya yang sisanya ini? Yaitu apa? Sholat kita, puasa kita, tentang semua mengerjakan syariat Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Ini adalah separuh sisanya. Jadi tergantung kitanya bagaimana untuk menyempurnakan satu kesatuan iman ini, ya, satu kesatuan agama ini. Waqala Ibn Abbas radhiyallahu anhu, dan Ibn Abbas berkata, la yamna'u min nikah illa ajaz au fajur. Tidak dicegah untuk orang yang nikah kecuali orang ajaz, orang yang lemah. Lemah ini apa? Tidak kuat jasmaninya. Jasmaninya tidak kuat, ataupun uangnya yang tidak kuat, atau uang dan jasmaninya tidak kuat. Au fajur, orang-orang yang dia tidak bisa tidak bisa apa? Tidak bisa tahiyat, ya. Lemas, ya. Loyo tidak bisa. Itu di dalam agama tidak boleh orang tidak pernah memperbolehkan, maksudnya tidak pernah mencegah orang nikah. Cuma kalau misalkan seperti itu jalannya, maksudnya nanti kan kecewa, asal tidak usah nikah sekalian, ya. Orang-orang yang maksudnya impoten ataupun orang-orang yang misalkan sudah tidak kuat, sudah maksa nikah, ya. Ya, wallahu
Mudah-mudahan yang sedikit ini manfaat, dan mudah-mudahan kita bisa menjadi salah satu orang yang dekat dengan Nabi di yaumil qiyamah, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi rahmat kita dari sekarang sampai hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin.